Langsung saya mulai aja ya. Nanti teman-temannya yang berhalangan untuk online hari ini bisa nanti lihat videonya di LMS. Jadi di pertemuan ini, saya udah salam belum ya? Udah ya? Jadi di pertemuan ini saya akan mendiskusikan mengenai pembahasan kuis-kuis yang udah saya berikan di pekan-pekan kemarin. Banyak sekali ya kuisnya, ada 4 kuis. Kita bahas yang pertama, kuis yang pertama yaitu adalah saya menanyakan tentang kenapa sih studi kelayakan bisnis ini penting sebelum kita menjalankan sebuah bisnis baru. Kalau saya lihat di jawabannya teman-teman di Google Classroom itu sudah banyak yang betul. Pada intinya, kenapa kita harus mempelajari studi kelayakan bisnis sebelum memulai sebuah bisnis baru? Mungkin kalau kalian lihat drakor startup, itu kan ada quote-nya yang berlayar tanpa peta. Nah, ibarat kalau misalkan kita itu melakukan sebuah bisnis baru atau menjalankan proyek bisnis baru tanpa melakukan studi kelayakan bisnis, itu sama aja kayak kita berlayar tanpa peta. Bisa aja kalau kita beruntung, kita berhasil, tapi resikonya itu sangat tinggi. Nah, gunanya kita mempelajari studi kelayakan bisnis dalam menjalankan sebuah bisnis baru adalah untuk meminimalisir risiko kegagalan usahanya. Intinya itu. Nah, kemudian kuis yang kedua, ini adalah saya menanyakan ada beberapa aspek dalam studi kelayakan bisnis, seperti aspek pasar, aspek teknis, dan lain-lain. Menurut saudara, apakah kesemua aspek tersebut harus dikerjakan secara berurutan? Nah, ini menjadi konflik di antara para ilmuwan. Jadi, ada yang mengatakan bahwa aspeknya itu harus berurutan. Ada yang bilang tidak berurutan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya ke semua aspek itu nggak harus dikerjakan secara berurutan. Jadi, karena tidak semua aspek itu dibutuhkan oleh sebuah proyek bisnis. Jadi, kita harus melihat lagi apa proyek bisnisnya, kemudian apa yang diperlukan dari proyek bisnis tersebut, aspek apa yang dibutuhkan, gitu. Nah, setelah kita sudah menentukan aspek-aspeknya, baru kita melaksanakan satu persatu. Dan tidak perlu berurutan. Itu nggak apa-apa, karena memang aspek-aspek itu saling berkaitan, tapi bukan berarti kita melakukan studinya itu harus secara berurutan. Pokoknya dikerjain aja. Kalau bisa dikerjain mana dulu yang datanya lebih ada dulu, dikerjain dulu untuk menghemat waktu. Nah, kemudian apakah ada aspek yang lebih penting dari aspek lainnya? Misalkan aspek hukum lebih penting dari aspek pasar. Nah, ini banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya semua aspek itu penting. Cuman yang paling penting itu adalah aspek pasar. Nah, kenapa? Karena aspek pasar ini adalah faktor penentu apakah nanti produk kita atau jasa yang akan kita tawarkan itu diterima oleh pasar atau dibutuhkan oleh pasar. Seenggaknya di aspek pasar ini kita jadi tahu, oh ternyata memang ada yang membutuhkan produk saya. Begitu. Jadi kalau dikatakan apakah ada aspek yang lebih penting dari aspek lainnya, mungkin bisa dikatakan bahwa aspek pasar ini lebih penting dari aspek lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kesemua aspek itu penting dan saling mendukung satu sama lain. Seperti itu. Saya rasa untuk 2 kuis ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita langsung masuk ke kuis yang ketiga? Mungkin boleh mikrofonnya dinyalain dulu kalau ada yang ingin ditanyakan. Belum ada, Bu. Belum ada ya? Lanjut aja. Lanjut, oke. Biar cepat ya. Kita masuk ke kuis yang berikutnya, yaitu PT Apaya ingin melakukan peramalan tentang jumlah kebutuhan gula. Nah, ini kemarin yang paling gampang ya kuisnya ya, kan ini cuma ditambah-tambah aja. Sebenarnya saya tadi mau pakai papan tulis, tapi ternyata kemarin papan tulisnya nggak ke-record ya di Zoom yang kemarin. Jadi kasihan teman-teman yang nggak
berkesempatan untuk Zoom nggak bisa lihat papan tulisnya. Jadi sekarang dibahas di slide aja. Nah, kita baca lagi soalnya. PT Apaya ingin melakukan peramalan tentang jumlah kebutuhan gula. Kebutuhan pokok pada bulan Januari 2020. Adapun data kebutuhan gula 6 bulan sebelumnya di tahun 2019 adalah sebagai berikut: Juli sampai Desember. Nah, berdasarkan data tersebut, buatlah peramalan kebutuhan untuk bulan Januari, Februari, Maret 2020 dengan menggunakan metode rata-rata kumulatif. Nah, kita hitung di sini bulan Januari, ini belum saya hitung berapa ya ketemunya ya. Ada yang sudah nemu jawabannya berapa nih? 1.500. 1.500 ditambah 1.440 tambah 1.340 tambah 1.400 tambah 1.550 tambah 1.600. 8830 benar nggak ya? Saya dibantu menghitung ya. Kalau ada yang salah, kasih tahu aja. Nah, kita asumsikan. Asumsinya tadi apa ya? Melesat naik dari perkiraan. Asumsinya kebutuhan bulan Januari oh, ini belum dibagi. Masa dibagi 6 dong. Oh, nggak ada yang komentar. Bagi 6, dibagi 6. Apa ya? 1472. Bagi 6 ya. 1.400 ya. 1.472 kilogram. Oke. Nah, anggap aja karena melesat naik dari perkiraan, berarti dibikin berapa ya? 1.500 gitu ya. Ini. Berarti kita hitung bulan Februari. Tuh, kok hilang kursornya. Oke, maka bulan Feb dengan ini semua kemudian ini ditambah 1.500 kilogram dibagi 7. Berapa nih? 1476. 10.30 ya ini ya. Dibagi 7 ya. Berapa? 1476 ya? Iya, Bu. Oke, terus asumsi yang kedua. Kebutuhan bulan Feb melesat turun dari perkiraan. Yaitu 1.400 misal. Maka bulan Maret satu empat tujuh gram ini 8
147. Salah. 11.730, Bu. 11806 ya ini ya. Benar nggak? Lah, itu ditambah 1.400 Ibu. Yang Oh atas. iya benar-benar. Wah, terima kasih loh ya. Teliti sekali, padahal udah jam 5 sore loh. Belum ya? Setengah 4. Sahur apa nih? Sahur sate kambing ya? Ini dibagi 8 berarti 1466. 1466. Oke, udah ketemu. Nah, jadi seperti ini pembahasannya untuk jawaban dari kuis yang ketiga. Nah, tujuan dari kita menghitung metode rata-rata kumulatif ini adalah kita akhirnya tahu nih, dari Januari itu kan sudah diprediksi 1476. Nah, ternyata perkiraannya naik jadi 1.500, kemudian dihitung jadi 1476, kemudian begitu sampai 1466. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini, kita akhirnya bisa tahu selisih di antara bulan-bulannya. Jadi kita tahu bulan Januari, Februari, itu selisihnya sebesar, coba kita hitung ya, 1476 dikurangi 1472. Nah, selisihnya 4 ya. Oke. Nah, berarti kita bisa masukkan di sini ada selisih 4. Nah, terus yang di sini dari 1466 dikurangi 1476. Selisihnya 10. Selisih 10. Nah, nanti kalau ini diteruskan sampai ke bawah, kita akan menemukan berapa selisih teraman dari masing-masing persediaannya. Jadi kita bisa tahu kebutuhannya itu, oh ternyata sekian amannya, selisih 10 atau selisih 15. Tujuannya adalah untuk itu. Jadi nggak perlu khawatir kok datanya berubah-berubah, memang harus berubah-berubah untuk menentukan selisih ini. Nanti akan menemukan polanya seperti apa. Ada yang ditanyakan dari kuis yang ketiga? Ini udah jelas ya? Jelas, Bu. Sudah jelas. Jelas ya. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir, kuis yang terakhir. Ini baru kemarin, karena ini udah dibahas di sini, jadi kalau misalkan ada yang terlambat mengumpulkan, udah nggak saya terima ya, karena udah dibahas di Zoom-nya. Untuk ini, tambah slide. Masih ingat rumus EOQ-nya apa? Kalau di contoh soal ini, rumus EOQ-nya yang digunakan yang pakai per C atau yang pakai P kali 1? Yang P kali 1, Bu. P kali 1. Betul banget. Loh, ini akarnya mana ya? Ntar, cari simbol akar. Waduh, simbol akarnya di mana? Oh, di soal kemarin ada ya? Kemarin saya sekilas lihat jawaban-jawabannya, itu masih ada yang salah masukin rumus. Jadi, pakainya itu bukan EOQ yang ini, pakainya rumus EOQ yang per C. Ini kan jadi aneh ya, kok bisa gitu. Nah, berarti rumusnya 2SD per PI. Gitu ya. Cuma ini doang rumusnya, nggak ada lagi. Kita ngitung EOQ yang pertama.
Eoki 1. Akar 2 dikali berapa ini? 750 ya. Ini perlu ditulis ditanya gitu nggak sih? Perlu ya, biar mudah ya. Tanya. Diketahui nih. Diketahui. Suara apa ya? Oh, kaget loh aku. Itu suara apa? Diketahui apa nih? S. Yang udah diketahui S. 15.000. D. Sama I. Sama I ya. S-nya berapa? 15.000. Ya, S-nya 15.000. Loh, kok hilang-hilang sih? 15.000, kemudian D-nya 750 ya. 750 unit. Kemudian I-nya 20%. Rumus EOQ-nya seperti ini. Nah, tinggal dimasukin aja rumusnya. S-nya berapa? 15.000. Kemudian D-nya 750 per P. P-nya itu masing-masing harga ini ya. Nah, ini loh harga per unit. Nah, ini. Kita pakai yang pertama, 4.500. 4.500 dikali 20%. Nah, gampang kan? Coba berapa nih? Saya hitung juga ya. 15.000 dikali 2 dikali 750. 22.500. Kemudian dibagi 4.500 dikali 0,2 ya, 900. Maka ketemunya akar 22.500 bagi 900, 25.000. Karena saya nggak punya kalkulator kuadrat, jadi mau pakai kalkulator online aja. Kalkulator kuadrat. Ini buat teman-teman yang nggak punya kalkulator kuadrat, nggak usah sedih, nggak usah beli. Ini ada ya. Nah, udah keluar 158,11. Nah, untuk EOQ ini itu boleh dibulatkan ke bawah dan boleh dibulatkan ke atas. Jadi, kalau dibulatkan ke atas, nanti itu akan memperbesar biaya persediaan. Nah, tapi kalau dibulatkan ke bawah akan memperkecil. Jadi, ini nggak masalah selama itu setidaknya kita tahu apa akibatnya kalau kita melakukan pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Jadi intinya nggak masalah mau dibulatkan ke atas ataupun ke bawah untuk EOQ. Oke, kita lanjutin ke EOQ 2. Jawabannya sama ya? Ada yang beda? Boleh dikoreksi ya, kalau saya salah langsung audionya dinyalain aja. Ribu.
Berapa nih yang berikutnya nih? 4050 dibagi 0, dikali 4050 dikali 0,2, 810. Kemudian kalau yang ini 3000 ya, kali 0,2, 600. Berarti munculnya 22.500 dibagi 810. Nah, itu munculnya 27.778 dibulatkan. Kemudian kalau yang ini dibagi 600, 37.500 ya. Oke, kita hitung pakai kalkulator. Apa tadi? 27.778. 166. 166,6 berarti 167. Ini saya bulatkan ke atas. Kemudian 37.500 194. Oke, sampai sini ada yang berbeda? Apakah ada yang berbeda sampai di sini? Sama, Bu. Sama ya? Lah, saya ngapain Sama. bukain? Berarti ini yang dipilih yang mana dong? Nyari TAC-nya dulu toh, Bu. Oh iya. Oke, kalian yang jadi dosen nih antar lagi. TAC. Oke, apa rumusnya TAC? Rumusnya panjang banget ya. D per I kali S plus I bagi 2 kali C plus D kali P. Oke, karena saya males nulis lagi, yang kemarin aja. Iya, Bu. Menghemat waktu, Bu. Ya, betul. Tapi ini jelas ya layarnya ya. Tapi ternyata nggak bisa dilihat lagi. TAC, nah ini rumusnya. Oke, kita hitung TAC 1. TAC 1. Berapa nih? D-nya berapa? 750 dibagi Q. 158. Q-nya pakai yang pertama ya, karena ini TAC 1. 158. Kemudian dikali S 15.000. 15.000. Ditambah Q 158 dibagi 2 dikali, ini bukan C ya, tapi P kali I. P-nya berapa? P-nya berapa tadi? 4.500. 4.500. 4.500 kali 20%. Kemudian ditambah D 750 dikali P. P-nya 4.500. Betul ya? Apa ada yang miss? Nggak ada ya? Oke, ini hasilnya berapa? Panjang banget.
Oke, yang pertama 750 dibagi 158 dikali 15.000. Loh, kok bisa, Mas? Tadi tuh tulisannya. Unlimited minutes gitu tulisannya. Dia saya bulatin ya. Jadi 71203 ditambah 158 dibagi 2, ya, dikali 4.500 dikali 0,2. 7.100, kemudian 750 dikali 4.500. Banyak ya. 750 dikali 4.500. Ya, emang banyak ya. Bener nggak? Angkanya gini ya? Jelek banget angkanya. Apa nih yang bikin soal? Bener nggak angkanya? Bener ya? Gitu ya? Iya, benar. Iya, Bener Bu, ya? benar, Bu. 3375 atau itu, Bu? Iya. 337500.000. Iya. Iya, bener ya? Iya. Jelek banget. Gimana tuh bikin soal sendiri kok? Soalnya bikin soal nggak dikerjain, bikin aja gitu. Tambah ya. Semuanya 517.303. Betul ya? Iya, sama. Oke, dikopas aja. Kita hitung TAC2. TAC2. Ini masih sama. Oh, I-nya beda udah. I-nya berapa ini? 167. Yang ini 194. Pusing ya lihat angka ya. Angka semua. Ini 4050. Ini 3000. 4050. Ya. Yuk, berapa nih? Aduh, capek ya. 750 dibagi 167 dikali belum di clear. 750 dibagi kali 15.000. 67 365. Betul ya? Iya. Saya dikoreksi loh ini. Iya, Bu. Ternyata salah. Dikali 4050 dikali 0,2. Loh. Kali 4050 dikali 0,2. 67 dan 35. Ini 3037 500. Tiga 172. Benar? Ada yang beda nggak? Sama. Sama.
194 dikali 15.000. 57 9 90. 194 dibagi 2 dikali 3.000 dikali 0,2. 58.200 ya. Terus yang ini 220. Betulkah? Dua, 366 190. Betul nggak nih? Iya, Ini dia. sama Bu. 9 menit lagi, bener deh. Oh iya, bener. Udah jam 4 soalnya. Oke, Iya. udah ketemu TAC-nya. Iya. Terus apa yang dilakuin? Dipilih yang paling rendah. Iya, Pilih. Bu. Berarti ini kan TAC 3. 194. Iya, 94 unit. Nah, berarti kalau udah ketemu TAC 3-nya sekian, berarti dilanjutin untuk menghitung F dan T. T. F dan T. Betul. Ini rumus. Lebaran. F sama dengan apa rumusnya? D per D I. per I. Oh, berarti D-nya berapa tadi? 750. 750 dibagi Q-nya berapa tadi? 194. Ya, betul, 194. Yang TAC-nya paling rendah. 94. Berapa nih? 4. 750 dibagi 194. 3,8 ya. Iya, dibulatkan tuh. Dibulatkan menjadi 3 aja. Karena ini frekuensi 3 kali pemesanan. Kemudian T-nya, rumusnya I per D. I per D. I-nya berapa? 194 194 dibagi 750. Berarti ketemunya 0,25. 0,25. Seperempat kali. Gitu ya, 0,25. Terus asumsinya T-nya berapa hari ya? 300 aja ya. Iya. Misalkan asumsi 300 hari per hari kerja, maka T sama dengan 0,25 dikali 300 berapa nih? 75. 75 hari. Iya. Selesai. Tuh ya, berarti kan coba kita lihat kalau dalam 300 hari kerja 75 hari 75 dikali 3 itu kan berarti 225. Benar kan? Iya. Betul, Bu. 225. Sisanya juga 75 sebenarnya 4 ya. Sebenarnya kalau dibulatkan 4 jadi masuk sih ini. Iya, lah kenapa tuh Bu kok dibulatnya
Dibulatkannya ketiga, nggak keempat Karena kan ini kan kemarin. jadi asumsi harinya kan saya buat beda-beda. Jadi kan ada yang asumsi harinya, saya memang bikin seperti itu biar mahasiswa tuh ngerjain soalnya sendiri. Kalau misalkan asumsi harinya udah ditentukan dari saya, takutnya nanti kalian tuh kopas gitu. Nah, jadi karena saya pakai asumsi harinya angka yang bulat 300 hari, makanya kan ketemunya 4 gitu ya. Tapi coba ini asumsi harinya di apa nih? Kalau 0,25, oh ya, dikali 200. 50, Bu. Dengan ini masih bulat ya, jadi hasilnya bulat. Atau 220 gitu misalkan. Nah, kalau nanti kalian nemu model yang kayak gini, nemu model yang ternyata kalau misalkan dibulatkan itu hasilnya pas, nggak apa-apa, berarti dibulatkannya dijadikan angka bulat ke atas atau 4 gitu. Kalau misalkan nanti ketika di cross check bisa. Nah, tapi kalau misalkan ketika di cross check itu nanti takutnya lebih, hasil dari pembulatannya itu misalkan dibulatkan jadi kalau misalkan diganti 4, ini dibulatkan 4. 55, tetap dari 20 ya? Iya nggak sih? 55 dikali 4. Oh iya. Jadi tapi angkanya aja yang lagi pas. Tapi saya pernah menemui kasus di mana ketika dibulatkannya itu ke atas, ternyata melebihi asumsi hari kerjanya. Nah, kalau melebihi kayak gitu kan nggak bagus tuh. Jadinya aneh. Nah, makanya kita cari aman aja hari kerjanya itu dibulatkan ke bawah. Tapi ketika kalian menemui soal dan ternyata memang asumsi hari kerjanya itu yang kalian tentukan itu sesuai, kalau misalkan dibulatkan ke atas nggak apa-apa, dibulatkan ke atas untuk cross checknya. Jadi di cross check dulu. Kalau ternyata oh ya pas, berarti boleh dibulatkan ke atas. Tapi kalau nggak pas, lebih baik dibulatkan ke bawah. Intinya nggak boleh lebih dari asumsi hari kerjanya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena ini waktunya sudah habis, jadi mungkin untuk ada yang ingin ditanyakan dulu? Itu, Bu. Belum ada, Bu. Untuk kisi-kisinya aja, Bu. Kenapa? Iya, kisi-kisi. Kisi-kisi ya. Nah, untuk kisi-kisi UTS, jadi saya akan pakai dari 1 sampai 10, atau dari aspek yang pertama sampai aspek yang terakhir. Intinya semua yang pernah saya jelaskan. Pilihan gandanya ada 10. Kemudian saya mungkin nanti untuk esainya, saya pastikan esainya adalah yang hitung-hitung. Kalian harus belajar semua soal-soal yang udah kita pelajari, mulai materi yang pokoknya ada angka-angkanya, itu pasti keluar semua, jadi rumusnya diingat-ingat. Untuk yang pilihan ganda lebih ke teori. Gitu. Terus untuk kisi-kisi akan dulu. Belum ada, Bu. Belum ya. Soalnya mudah kok. Karena semua jawabannya ada di podcast ataupun di PPT-nya. Nah, kemudian untuk tugas akhir dari studi kelayakan bisnis. Jadi, output dari studi kelayakan bisnis ini di mana nanti mahasiswa harus membuat laporan studi kelayakan bisnis. Saya nanti tugasnya kelompok, di mana di tiap kelas ini ada berapa kelompok ya? Ya, ada berapa mahasiswa ya? Kelas ya, mungkin 60, kayak 50 ya? Beda-beda, Bu. Berapa? 30? Beda-beda. Ya. Iya, kalau yang kelas C ada 43. 43. Oh. Iya. Berarti nanti mungkin satu kelas itu satu kelompok dibuat di mana satu kelompok
7 orang banyak kan nggak sih? Enaknya tuh berapa orang enaknya? Enaknya 7. Ya, Bu. Iya, Kan pas nanti 7 Makin kali. banyak atau makin sedikit enaknya? makin banyak. Makin banyak. ya. Iya. Oke, berarti mungkin satu kelas 5 kelompok. Nah, di mana nanti untuk kelompoknya bisa bikin sendiri. Nah, nanti kalian membuat laporan studi kelayakan bisnis. Nah, ini dikumpulkannya nanti setelah ini pengganti UTS. Jadi UAS maksudnya UAS. Jadi nanti nggak ada UAS tapi bikin laporan studi kelayakan. Nah, laporannya seperti apa nanti saya kasih outline-nya. Sebenarnya mau kayak saya kasih tunjuk tapi waktunya udah nggak cukup. Jadi nanti saya share di Google Classroom outline-nya seperti apa. Intinya saya kasih kabar aja kalau nanti setelah UTS kan udah siap-siap dengan kelompoknya untuk membuat laporan studi kelayakan yang akan dikumpulkan sebagai pengganti UAS. Nah, selama itu kan ada minggu ke ya. Nah, itu kalian boleh diskusi bersama saya, misalkan, Bu, ini aspek pemasarannya udah benar atau belum? Ini aspeknya udah benar atau belum? Itu boleh. Jadi ada bimbingan di situ. Nah, pastinya bimbingannya itu nanti kita diskusikan di mana jadwalnya. Intinya untuk membuat laporan studi kelayakan bisnis itu kalian boleh berdiskusi langsung bersama saya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Berarti itu UAS-nya nggak ada ya, Bu? Diganti tugas ya? UAS-nya nggak ada UAS, tapi bikin laporan studi kelayakan bisnis. Dan tugasnya kelompok. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap ya. Kita bahagia kan ini. Oke, terima kasih teman-teman udah gabung di Zoom di sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat menjelang berbuka puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya.